Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هيا نشكر الله جل جلاله الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد المبارك وفي هذه المناسبة المباركة لأداء صلاة الجمعة جماعة ثم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم والذي قد أخرجنا من الظلمات إلى النور من زمن الجاهلية إلى زمن نور الإسلامية كما نشعر بها الآن أيها الحاضرون الكرام يرحمني ويرحمكم الله jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin. Mari kita selalu dan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak meninggalkan urusan-urusan duniawi kita. Mari kita duduk dengan penuh kekhusyuan dan ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di rumah Allah. Artinya kita menjadi tamu Allah. Dan sebagai tamu kita harus menjadi tamu yang tahu diri. Tamu yang menghormati tuan rumahnya. Dan juga khatib mengingatkan kepada para jamaah, selama khatib berada di atas mimbar, jamaah tidak ada yang berbicara dengan teman di sebelahnya. Karena barang siapa yang berbicara dengan teman di sebelahnya sedangkan khatib berada di atas mimbar, faqad lagha fala jum'atalah, maka dia telah berbuat sia-sia dan Jumatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun al-kiram yarhamuni wa yarhamukumullah. Ketika kita tadabburi ayat-ayat tentang puasa, ada sesuatu hal yang unik di situ kaum muslimin sekalian. Ada pesan Allah tapi pesannya secara tersirat. Kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang puasa, Surat Al-Baqarah 183, Surat Al-Baqarah 184, Al-Baqarah 185, sampai Al-Baqarah 187
itu menceritakan tentang puasa. Al-Baqarah 183 kita hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Tentang puasa 183. 184 ayyaman ma'dudat sampai akhir ayat. Hari-hari yang telah ditentukan tentang puasa, tentang Ramadan. 184 juga bercerita tentang barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan boleh untuk membatalkan puasanya dan diganti dengan hari yang lain. 185 juga tentang Ramadan, menceritakan tentang bahwasanya bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. 187 juga tentang Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada bulan-bulan malam Ramadan untuk mencampuri istri kalian. Yang tidak boleh hanya pada siang hari, pada malam hari boleh. 183 tentang Ramadan. 184 tentang Ramadan. 185 tentang Ramadan. 187 tentang Ramadan. Kemana 186-nya? Ternyata 186 sama sekali tidak bercerita tentang Ramadan. Ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila sa'alaka 'ibadi, ada hambaku yang bertanya kepada engkau wahai Muhammad, anni, tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Apa uniknya ayat ini, kaum muslimin sekalian? Kalau di ayat-ayat lain ketika Allah menceritakan tentang pertanyaan kepada Nabi Muhammad tentang hal yang lain, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal, sampai akhir ayat. Ketika mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang harta rampasan, qulil anfal, katakanlah harta rampasan itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa yas'alunaka 'anil ahillah, qulil ahillatu mawaqitu linnas. Ketika ada yang bertanya kepada engkau Muhammad tentang ahillah, tentang waktu-waktu, katakanlah itu waktu-waktu untuk menentukan salat. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Ketika mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang khamar dan maisir, tentang minum khamar dan judi, qul, katakanlah. Ketika Allah berbicara tentang hal-hal yang lain, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan qul, katakanlah wahai Muhammad. Tapi di ayat ini kaum muslimin sekalian, Allah mengatakan hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad. Allah tidak mengatakan qul, katakanlah, tidak. Tapi langsung Allah yang jawab, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Allah menjawab, tidak diwakilkan oleh Nabi Muhammad. Tapi Allah langsung yang jawab, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Allah menggunakan kata-kata taukid di sini. Allah tidak mengatakan ana qarib, saya dekat, tidak. Tapi Allah mengatakan inni qarib, maka sesungguhnya aku benar-benar dekat. Ujibu da'watad da'i, ujibu da'watad da'i ila da'an, maka aku akan mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Kaum muslimin jamaah Jumat yarhamuni wa yarhamukumullah. Pertanyaannya, kenapa Allah menempatkan ayat tentang doa ini di tengah-tengah ayat tentang puasa? 183 tentang Ramadan, 184 tentang Ramadan, Al-Baqarah 185 tentang Ramadan, loncat ke 187 tentang Ramadan. Tetapi Allah sama sekali tidak menyinggung tentang Ramadan di 186. Secara tersirat kaum muslimin sekalian, Allah menyuruh kita untuk banyak-banyak berdoa di bulan suci Ramadan ini.
Secara tersirat kaum muslimin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keinginan kita selama itu masih hal dalam kebaikan. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah apapun yang kita inginkan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan bagi kalian permintaan-permintaan kalian, kata Allah. Kaum muslimin yarhamuni wa yarhamukumullah. Mungkin banyak kita mengatakan, saya sudah banyak berdoa, saya sudah banyak meminta kepada Allah, tapi belum Allah kabulkan. Sama sekali tidak, kaum musliman sekalian. Setiap permintaan kita pasti Allah kabulkan. Kalau tidak hari ini, mungkin besok. Kalau tidak besok, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, atau mungkin 20, 30, atau 40 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu doa mana yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kaum muslimin sekalian, keadaan kita hari ini, anak kita yang soleh dan pintar pada hari ini, merupakan hasil dari doa kakek-kakek kita terdahulu. Keadaan kita hari ini, kekayaan yang kita punya hari ini, bisa jadi itulah doa kakek-kakek kita terdahulu. Sebagaimana makmurnya kota Mekah sekarang ini, amannya kota Mekah sekarang ini, bisa jadi itu adalah doa Nabi Ibrahim ratusan tahun yang lalu. Rabbi ja'al hadza baladan aminan mutmainnah. Bisa jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah doa Nabi Ibrahim ratusan tahun yang lalu. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Maka kaum muslimin sekalian, ketika kita minta kepada Allah, jangan pas ada maunya saja. Anak-anak SMA yang mau UTBK umpamanya, baru sekarang ini minta kepada Allah, ya Allah luluskanlah. Seandainya Allah jawab, selama ini kamu kemana aja? Harusnya permintaan kita, doa kita jauh-jauh hari sudah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya jodoh, minta kepada Allah di bulan yang suci ini, ya Allah berikanlah aku jodoh yang solehah. Yang belum memiliki anak, mintalah kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli minas solihin. Berilah aku anak keturunan yang soleh. Mungkin bisa jadi bukan kita yang menikmati doa-doa kita, bisa jadi cucu-cucu kita nanti berkat doa-doa kita. Kaum muslimin yarhamuni wa yarhamukumullah. Ada beberapa waktu yang mustajab untuk berdoa, yang kalau seandainya disampaikan pada khutbah kali ini mungkin terlalu panjang, tapi paling tidak ada satu waktu yang selama ini sering kita sia-siakan kaum muslimin sekalian. Waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang waktu yang mustajab ini ketika kita berdoa kepada Allah itu bagaikan anak panah yang tepat sasaran. Kapankah itu? Bainal adzan wal iqamah. Antara azan dan iqamah. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Itu salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi ketika kita datang ke masjid untuk sholat jamaah, muadzin sudah mengumandangkan azannya, menunggu iqamah, selesai sholat sunnah, jangan pernah sia-siakan waktu ini. Jangan pernah gunakan waktu ini untuk ngobrol, untuk bicara dengan teman kita, tapi gunakanlah waktu ini untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ingin cepat-cepat melakukan iqamah. Yang biasa azan, yang biasa sebagai muadzin, jangan cepat-cepat untuk melakukan iqamah, tapi berikan kesempatan kepada jamaah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Masih banyak waktu-waktu yang lain yang mustajab untuk berdoa, yang insya Allah akan kita sampaikan di khutbah yang akan datang insya Allah. Kaum muslimin yarhamuni wa yarhamukumullah. Itulah khutbah singkat yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat khususnya untuk diri khatib pribadi, dan kita memohon kepada Allah
meminta kepada Allah agar selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijauhkan dari segala macam penyakit, khususnya virus COVID-19 ini. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah segera mengangkat penyakit ini, agar Allah segera menghilangkan virus COVID-19 ini dari negara kita Indonesia yang tercinta ini, sehingga nanti ketika Idul Fitri datang, kita bisa merayakan Idul Fitri dengan penuh rasa aman dan nyaman biiznillahi ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجثام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجثام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجثام ومن سيء الأسقام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان